Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu yang berjudul filosofis tentang hakikat pendidikan. Adapun nama-nama kami sudah tertera pada slide berikut ini. Baiklah, kita mulai saja. Pertama yaitu hakikat pendidikan di masyarakat. Pertama-tama, kita harus mengetahui hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia dan dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, menurut Ahmad Munid tahun 2004. Hal di atas menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi baik, manusia-manusia yang lebih budaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Pendidikan sangat berguna dalam kehidupan manusia. Menurut Agus Taufik dan kawan-kawan tahun 2011 berpendapat bahwa pendidikan setidaknya memiliki ciri sebagai berikut. Yaitu, pertama, pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua yaitu pendidikan merupakan proses sosial di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimum. Yang ketiga, ada pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pertiwi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Adapun kita akan masuk pada materi hakikat tujuan pendidikan berbasis fitrah manusia. Fitrah artinya bersih, tanpa dosa dan tanpa noda. Baik dalam akal maupun nafsunya. Manusia yang masih fitrah adalah manusia yang bersih dari dosa. Menurut Imamuddin Abdurrahim, manusia yang fitrah berarti manusia yang tend to be God and tend to be good. Yang artinya manusia cenderung kepada ketuhanan atau lebih percaya Tuhan dan kebaikan. Dengan fitrahnya, manusia dapat mengembangkan kekuatan jiwanya untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat Tuhan yang telah menciptakannya. Kekuatan jiwa tersebut dibantu oleh kekuatan akal yang memiliki kemampuan untuk memikirkan baik buruk bagi manusia dan lingkungannya, serta memilih atau memilah segala sesuatu yang menurutnya baik dalam dirinya, baik melalui kekuatan jiwa maupun akalnya. Manusia memiliki keinginan yang berubah-ubah dan keinginan yang sifatnya absolut. Keinginan yang sifatnya berubah-ubah atau relatif merupakan keinginan visual semata. Rasa suka terhadap jenis material yang bergantung pada kebiasaannya. Misalnya
manusia merokok hingga menjadi kecanduan pada rokok tersebut. Selanjutnya, kebiasaan olahraga dapat dihilangkan karena bukan untuk kebutuhan sifat yang kekal. Semua keinginan tersebut hanya sebatas pemenuh hasrat jasmania dan tentu saja berubah-ubah. Dengan pengaruh yang diterima dari lingkungannya, manusia dapat bertindak di luar batas akal sehatnya, melebihi binatang, misalnya membunuh darah dagingnya sendiri, berbeda dengan keinginan yang berasal dari golongan fitrah alamiah. Manusia tidak mungkin dapat meninggalkannya, tidak pula dapat memberikan pendidikan untuk generasi mendatang agar benar-benar mampu melupakannya. Dengan demikian, secara filosofis, konsep fitrah manusia adalah sebagai berikut, yaitu manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dalam keadaan fitrah, terbatas dari segala bentuk dosa. Kebutuhan terhadap kebutuhan fitrah manusia tidak akan langgeng. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan fitrah manusia, karena dengan ilmu pengetahuan secara sadar atau tidak, manusia memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik lagi dalam mempertahankan kehidupannya kelak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Briani, NPM 03190123. Baik, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman saya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang hakikat tujuan pendidikan berbasis fitrah manusia. Fitrah artinya bersih tanpa dosa dan noda, baik dalam akal maupun nafsunya. Manusia yang masih fitrah adalah manusia yang masih bersih dari dosa. Menurut Imaduddin Abdurrahim, manusia yang fitrah berarti manusia tend to be good or tend to be good. Artinya manusia cenderung pada kebertuhanan dan pada kebaikan. Dengan fitrahnya, manusia dapat mengembangkan kekuatan jiwanya untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat Tuhan yang telah menciptakannya. Kekuatan jiwa tersebut dibantu oleh kekuatan akal yang memiliki kemampuan untuk memikirkan segala hal yang baik dan yang buruk bagi manusia dan lingkungannya, serta memilih dan memilah segala sesuatu yang menurutnya terbaik dalam dirinya, baik melalui kekuatan jiwa maupun akalnya. Manusia memiliki keinginan yang berubah-ubah dan keinginan yang sifatnya absolut. Keinginan yang sifatnya berubah-ubah atau relatif merupakan keinginan fiskal semata. Rasa suka semata terhadap jenis material sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaannya. Misalnya manusia merokok hingga menjadi kecanduan. Kebiasaan olahraga dapat dihilangkan karena bukan kebutuhan dan sifatnya yang kekal. Semua keinginan tersebut hanya sebatas pemenuhan hasrat jasmania dan tentu saja berubah-ubah dengan pengaruh yang diterima dari lingkungannya. Manusia dapat bertindak di luar batas akal sehatnya, melebihi binatang. Misalnya, membunuh darah dagingnya sendiri, berbeda dengan keinginan yang berasal dari golongan fitrah alamiah. Manusia tidak mungkin dapat meninggalkannya, tidak pula dapat memberikan pendidikan untuk generasi mendatang agar benar-benar mampu melupakannya. Dengan demikian, secara filosofis, konsep fitrah manusia adalah sebagai berikut. Manusia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dalam keadaan fitrah, terbebas dari segala bentuk dosa. Kebutuhan fitrah manusia tidak akan dapat diubah oleh siapapun. Perubahan yang dipaksakan terhadap kebutuhan fitrah manusia tidak akan langgeng ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan fitrah manusia, karena dengan ilmu pengetahuan secara sadar atau tidak, manusia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan kehidupannya.
Sesuai dengan kesuciannya dalam struktur manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang. Dalam psikologi, dasar itu disebut potensialitas atau disposisi yang menurut aliran psikologi behaviorisme disebut prepotens refleks atau kemampuan dasar yang secara otomatis dapat berkembang. Kemampuan dasar itu adalah fitrah. Dengan demikian, konsep fitrah manusia dalam filsafat pendidikan merupakan 5 hal mendasar, yaitu manusia pada asalnya merupakan makhluk Allah yang bersih dari dosa dan kotoran nafsu duniawi. Allah memberikan roh fitrah ke manusia dalam bentuk keinginan dan kecenderungan mencari kebenaran. Fitrah artinya cenderung pada kebenaran serta pasrah pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak fitrah manusia yang mendasar atas mencari ilmu pengetahuan, pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat mengotori nilai-nilai fitrah manusia. Itulah pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi 4 yaitu ketika kita membahas sesuatu yang berbau dengan kata pendidikan, pasti berkesinambungan dengan ilmu. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, ilmu memiliki beberapa karakter, yaitu terpuji dan tercela, tergantung bagaimana cara kita mendapatkan ilmu tersebut. Yang dimaksud terpuji adalah mempelajari tentang agama, ibadah, dan lain sebagainya yang membantu seseorang menemukan kebenaran, kebaikan, dan jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, mencari ridhonya. Jika kita menerima ilmu dengan porsinya sesuai dengan kemampuannya, semua ilmu itu akan menjadi baik bagi dirinya maupun orang lain. Namun jika sebaliknya ilmu itu akan menjadi tercela, maksudnya adalah ilmu yang tidak memiliki kegunaan baik untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Maka dari itulah pentingnya kita mengetahui metode pendidikan yang baik agar ilmu yang kita dapatkan termasuk perbuatan yang terpuji. Perbuatan terpuji sebelum kita mengetahui berbagai macam metode yang bisa diterima dan tidak memberatkan murid untuk terus belajar dan berpikir. Kiai Haji Hashim Asy'ari berkata, sampaikan pelajaran dengan cara yang mudah dicerna agar mudah difahami. Memahami karakter seorang murid pun penting sebelum kita menentukan metode pembelajaran bagi mereka. Kita bisa mengambil inti di atas sebagai prinsip metode pendidikan. Salah satunya yaitu memudahkan murid untuk menerima ilmu. Harus tepat dalam sasaran, tepat dalam cara penyampaian, tepat dalam pelaksanaan, hingga tepat dalam tujuan. Tujuan adanya metode pendidikan adalah sebagai proses dan hasil belajar mengajar untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari melalui teknik-teknik belajar agar menimbulkan gairah belajar pelajar dengan mantap. Terdapat 5 prinsip kaidah yang harus kita ketahui dalam metode pendidikan. 1. Yaitu prinsip kualitas metode yang dilakukan harus bermutu. Karena hal ini menjadi prinsip utama, menjadi center of excellence dalam pendidikan. 2. Yaitu prinsip kreatif. Dengan mengikuti perkembangan zaman, cara berpikir setiap generasi juga berbeda. Maka dari itu, kita harus up to date dalam mengembangkan metode pendidikan. Yang ketiga dan keempat yaitu efektif dan efisien. Efektif dalam bahasa Indonesia berarti hasil guna yang berarti target harus tercapai, dan efisien berarti sumber guna yang berarti. Yang berarti memperdayakan sumber potensi yang ada di sekitar kedua ini saling berhubungan fleksibel.
Fleksibel dalam proses terhadap lingkungan luas, mengikuti zaman juga termasuk dalam fleksibel. Artinya kita harus bisa mempromosikan diri di era yang kita alami sekarang, bukan era di mana waktu guru masih menimba ilmu.